Assalamualaikum. Tolong perkenalkan, saya dari kota Surabaya. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan subscribe channel saya, Cakra Jawa. Salam kenal untuk saudara saya semuanya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para leluhur Jawa pernah ngendika lirih, ora kabeh ilmu bisa digayuh nganggo pikiran sing kesusu. Ada pengetahuan yang tidak dapat dipaksa untuk datang hanya karena manusia ingin segera memahami. Ada rahasia yang justru semakin menjauh ketika dikejar, tetapi perlahan mendekat ketika hati mulai tenang dan manusia berani berhenti sejenak dari keinginannya untuk menguasai. Pada malam yang sunyi, ketika lampu teplok hanya menyisakan cahaya kecil di sudut pendopo, suara angin melewati sela-sela kayu jati. Daun-daun bergerak perlahan, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Tanah masih menyimpan aroma hujan, sementara rembulan menggantung tanpa banyak cahaya. Di dalam kesunyian semacam itu, manusia kadang baru menyadari bahwa yang paling melelahkan dalam hidup bukan selalu keadaan di luar dirinya. Seringkali yang paling melelahkan justru pikirannya sendiri, pikiran yang terus bertanya, pikiran yang terus membandingkan, pikiran yang ingin menang, ingin membuktikan bahwa dirinya benar, ingin mengalahkan rasa takut, mengalahkan kecewa, mengalahkan masa lalu, bahkan mengalahkan bagian dirinya sendiri yang belum mampu menerima kenyataan. Namun, para pinisepuh dahulu memahami satu perkara yang sederhana tetapi dalam. Tidak semua peperangan harus dimenangkan. Ada peperangan yang justru selesai ketika manusia berhenti mengangkat senjata. Disitulah tersimpan sebuah isyarat tentang apa yang dalam laku batin dapat disebut sebagai ilmu lepas. Lepas bukan berarti menyerah kepada kehidupan, bukan pula berarti membiarkan diri tanpa arah. Lepas adalah kemampuan untuk tidak lagi menggenggam sesuatu terlalu erat, termasuk pikiran sendiri. Sebab air tidak pernah berdebat dengan batu. Ia hanya mengalir, mencari celah, mengikuti bentuk bumi, lalu pada waktunya menemukan jalannya sendiri. Begitu pula batin manusia. Semakin dipaksa untuk tenang, kadang semakin gaduh. Semakin dipaksa untuk melupakan, semakin kuat sesuatu datang kembali. Semakin ingin mengusir pikiran, semakin banyak pikiran yang mengetuk dari dalam. Mungkin karena sejak awal kita keliru memahami arti berdamai. Kita mengira damai berarti tidak memiliki kegelisahan. Padahal mungkin damai adalah ketika kegelisahan hadir, tetapi kita tidak lagi harus berperang dengannya. Disinilah perjalanan ilmu lepas mulai membuka lawang yang sangat tua. Lawang yang tidak dibuka dengan kekuatan, tidak dibuka dengan banyak kata, melainkan dengan kesediaan untuk melihat ke dalam diri sendiri tanpa menghakimi apapun yang ditemukan. Dan malam ini kita akan berjalan perlahan menuju ruang itu. Bukan untuk mencari siapa yang menang antara manusia dan pikirannya, melainkan untuk memahami mengapa terkadang ketika kita berhenti melawan, sesuatu yang selama ini kita cari justru datang dengan sendirinya. Jika kita menengok kembali perjalanan batin masyarakat Jawa pada masa lampau, kita akan menemukan bahwa leluhur tidak selalu memisahkan kehidupan sehari-hari dengan perjalanan menuju kedalaman jiwa. Bekerja, bertani, bertapa, menjaga ucapan, menahan keinginan, bahkan duduk diam di bawah cahaya rembulan. Semuanya dapat menjadi bagian dari sebuah laku. Para resi, empu, dan pinisepuh memahami bahwa manusia bukan hanya tubuh yang berjalan di atas lemah, tetapi juga bagian kecil dari jagad yang jauh lebih luas. Apa yang terjadi di dalam diri dianggap memiliki hubungan dengan apa yang bergerak di luar diri. Karena itu, ketenangan batin bukan sekadar keadaan nyaman, melainkan cara untuk kembali selaras dengan kehidupan. Dalam tradisi kejawen, rasa memiliki tempat yang sangat dalam. Rasa bukan sekadar perasaan sebagaimana yang sering kita pahami sekarang. Rasa adalah kepekaan batin, kemampuan untuk menangkap makna yang tidak selalu dapat diterangkan oleh kata-kata. Seorang pinisepuh
mungkin tidak memberikan 100 halaman penjelasan. Ia cukup berkata, "Rasakna, rasakan." Sebab ada sesuatu yang baru dapat dimengerti setelah dijalani. Inilah mengapa banyak pitutur Jawa disampaikan melalui tembang, perumpamaan, simbol alam, dan kisah-kisah yang tampaknya sederhana. Air, gunung, angin, api, rembulan, bahkan burung yang terbang di langit dapat menjadi cermin untuk membaca kehidupan manusia. Bukan karena benda-benda itu memiliki kekuatan gaib yang harus dikejar, melainkan karena alam mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan manusia. Air mengalir tanpa meminta jalan menjadi miliknya. Angin bergerak tanpa membutuhkan pengakuan. Tanah diam, tetapi dari diamnya tumbuh padi, pohon, dan kehidupan. Leluhur melihat semua itu sebagai pitutur yang hidup. Begitu pula dengan ilmu lepas, ia bukan ajaran untuk membuat manusia kehilangan kehendak. Justru sebaliknya, ia mengajarkan agar manusia tidak diperbudak oleh kehendaknya sendiri. Dalam Laku Prihatin, seseorang belajar menunda keinginan. Dalam Eling lan Waspada, seseorang belajar mengamati gerak batinnya. Dalam Narimo ing Pandum, seseorang belajar menerima apa yang memang menjadi bagian dari perjalanan hidup tanpa terus-menerus menggerutu kepada keadaan. Namun, menerima bukan berarti pasif. Narimo bukan berarti berhenti berusaha. Ada sebuah ungkapan Jawa yang sangat halus. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan seluruh ketenangan hati pada hasil yang ingin diperoleh. Disinilah ilmu lepas menemukan kedalamannya. Manusia tetap berjalan, tetapi tidak menggenggam hasil terlalu erat. Manusia tetap berusaha, tetapi tidak menjadikan pikirannya sebagai penguasa tunggal. Manusia tetap memiliki keinginan, tetapi belajar melihat keinginan itu sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Barangkali karena itulah para pinisepuh dahulu tidak tergesa-gesa menunjukkan apa yang mereka pahami. Ada empu yang lebih memilih diam daripada mempertontonkan kesaktian. Ada orang tua yang hidup sederhana, tetapi tutur katanya mampu menenangkan orang yang datang kepadanya. Bukan karena ia memiliki banyak jawaban, melainkan karena ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya. Dalam pandangan batin Jawa, semakin seseorang mendekati kedalaman dirinya, semakin kecil keinginannya untuk terlihat besar. Ia mulai memahami tepas lira. Ia belajar melihat dirinya dalam diri orang lain. Manusia tetap memiliki keinginan, tetapi belajar melihat keinginan itu sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Barangkali karena itulah para pinisepuh dahulu tidak tergesa-gesa menunjukkan apa yang mereka pahami. Ada empu yang lebih memilih diam daripada mempertontonkan kesaktian. Ada orang tua yang hidup sederhana, tetapi tutur katanya mampu menenangkan orang yang datang kepadanya. Bukan karena ia memiliki banyak jawaban, melainkan karena ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya. Dalam pandangan batin Jawa, semakin seseorang mendekati kedalaman dirinya, semakin kecil keinginannya untuk terlihat besar. Ia mulai memahami tepas lira. Ia belajar melihat dirinya dalam diri orang lain. Dan perlahan, batas antara aku dan kehidupan tidak lagi terasa begitu keras. Disinilah kita dapat memahami isyarat manunggaling kaulalan Gusti secara lebih lembut. Bukan sebagai sesuatu yang harus dibanggakan atau diklaim, melainkan sebagai perjalanan ketika manusia semakin mengenal batas dirinya, semakin rendah hati, dan semakin sadar bahwa dirinya hanyalah bagian dari tatanan kehidupan yang jauh lebih luas. Maka, ilmu lepas bukanlah tentang menjadi manusia yang tidak memiliki pikiran, bukan pula tentang menghilangkan semua masalah. Ia adalah laku untuk melihat pikiran tanpa selalu menjadi budaknya, membiarkan rasa datang tanpa tergesa-gesa menilainya, membiarkan kehidupan bergerak tanpa terus memaksanya mengikuti kehendak kita. Dan mungkin di sanalah rahasia lama itu mulai terasa, bahwa terkadang jalan menuju ketenangan bukan dengan menggenggam lebih kuat, melainkan dengan perlahan membuka telapak tangan. Disinilah kita mulai memasuki lapisan yang lebih dalam dari ilmu lepas.
Bukan lagi sekadar memahami bahwa pikiran terkadang melelahkan, tetapi belajar melihat bagaimana pikiran bekerja di dalam diri kita. Sebab seringkali manusia bukan menderita karena apa yang terjadi, melainkan karena terus-menerus berusaha mengubah apa yang sudah terjadi. Sebuah kejadian telah berlalu, tetapi pikiran mengulanginya berkali-kali. Sebuah perkataan telah selesai diucapkan, tetapi hati masih membawanya berhari-hari. Sebuah kekhawatiran belum tentu terjadi, tetapi pikiran sudah lebih dahulu membuat 1000 kemungkinan. Leluhur Jawa mengenal keadaan semacam ini melalui laku eling lan waspada. Sadar terhadap apa yang muncul di dalam diri, tetapi tidak langsung hanyut bersamanya. Bayangkan air sungai. Ketika ada daun jatuh ke permukaannya, air tidak marah. Ia tidak berusaha menghentikan daun itu. Daun hanya datang, mengapung sebentar, lalu perlahan dibawa arus menuju tempat lain. Begitulah seharusnya sebagian pikiran diperlakukan. Datang, disadari, muncul, diamati, lalu dibiarkan berjalan. Namun, manusia sering melakukan kebalikannya. Ketika pikiran buruk muncul, kita langsung melawannya. Ketika rasa takut datang, kita memaksanya pergi. Ketika kesedihan hadir, kita merasa harus segera menjadi kuat. Padahal semakin sesuatu dilawan dengan keras, terkadang semakin besar pula tenaga yang kita berikan kepadanya. Ilmu lepas mengajarkan sebuah kelembutan. Bukan kelembutan yang lemah, tetapi kelembutan yang memiliki kesadaran. Seperti tanah yang menerima hujan. Tanah tidak memilih tetes mana yang boleh jatuh. Ia menerima, menyerap, lalu mengubahnya menjadi kehidupan. Begitu pula hati manusia. Ada hari ketika kita bahagia, ada hari ketika kecewa, ada saat ketika penuh keyakinan, ada pula saat ketika semuanya terasa tidak jelas. Tidak semuanya harus segera diselesaikan, tidak semua rasa harus diberi nama. Kadang cukup disadari bahwa rasa itu sedang ada. Ya, aku sedang takut. Ya, aku sedang kecewa. Ya, pikiranku sedang ramai. Kemudian, tidak perlu menambahkan peperangan baru di atasnya. Inilah bentuk sederhana dari Narimo ing Pandum. Menerima kenyataan yang sedang hadir tanpa berarti berhenti berusaha memperbaiki kehidupan. Seorang petani tua mungkin memahami hal ini lebih baik daripada orang yang membaca banyak kitab. Ia tahu kapan harus menanam. Ia tahu kapan harus menunggu hujan. Ia tahu bahwa benih tidak tumbuh lebih cepat hanya karena setiap pagi dicabut untuk diperiksa. Maka ia bekerja, lalu menunggu. Ia merawat tanah, tetapi tidak memaksa padi untuk tumbuh dalam satu malam. Begitu pula perjalanan batin. Ada sesuatu yang hanya dapat tumbuh melalui waktu. Ketenangan tidak dapat dipaksa, kedewasaan tidak dapat dipercepat, dan rasa tidak dapat diperintah untuk segera memahami semuanya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk ingin menang atas pikiran sendiri. Padahal pikiran bukan musuh. Ia hanyalah bagian dari diri yang sedang mencoba memahami kehidupan dengan caranya sendiri. Ketika kita mulai menyadarinya, hubungan kita dengan pikiran perlahan berubah. Kita tidak lagi harus mengikuti setiap suara yang muncul. Kita juga tidak perlu membenci suara tersebut. Kita cukup menjadi saksi. Seperti seseorang duduk di pendopo ketika malam semakin larut, mendengar suara gamelan dari kejauhan tanpa harus mencari dari mana asalnya. Suara itu datang, kemudian pergi, dan pendopo tetap berdiri dalam keheningan. Mungkin begitulah ilmu lepas bekerja, bukan dengan membuat kehidupan menjadi sempurna, melainkan dengan membuat hati tidak lagi mudah terombang-ambing oleh setiap gelombang yang datang. Sebab pada akhirnya, yang perlu dilepaskan bukan kehidupan, melainkan genggaman kita terhadap kehidupan. Dan ketika genggaman itu perlahan terbuka, mungkin kita akan menemukan bahwa sejak awal, ketenangan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertutup oleh suara yang terlalu ramai di dalam diri. Kini kita sampai pada bagian yang lebih sunyi. Bagian yang mungkin tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata, karena ada pengalaman batin yang baru terasa
ketika seseorang benar-benar berhenti mengejar jawaban. Ilmu lepas memiliki sebuah paradoks yang sederhana. Semakin keras manusia berusaha menggenggam ketenangan, semakin jauh ketenangan itu terasa. Namun, ketika genggaman mulai dilepaskan, sesuatu di dalam diri perlahan menjadi lapang, seperti telapak tangan yang sejak lama mengepal. Selama terus menggenggam, ia akan merasa berat, tetapi ketika perlahan dibuka, barulah terasa bahwa tidak semua hal memang harus dimiliki. Begitu pula pikiran. Jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah sejenak bersamanya. Bayangkan dirimu berada di sebuah pendopo tua ketika malam telah benar-benar sunyi. Di hadapanmu ada halaman yang basah oleh embun. Angin bergerak perlahan melewati pepohonan. Tidak ada yang harus dikejar. Tarik napas perlahan. Kemudian lepaskan. Tidak perlu memaksa pikiran menjadi kosong. Jika sebuah kenangan datang, sadari. Jika kekhawatiran muncul, sadari. Jika hati terasa berat, sadari. Tidak perlu mengatakan bahwa semua itu salah. Tidak perlu pula memaksa semuanya pergi. Cukup hadir. Dalam keheningan semacam itu, manusia mulai melihat bahwa pikiran hanyalah sesuatu yang datang dan bergerak. Ia bukan seluruh dirinya. Ada jarak kecil antara seseorang dengan pikirannya. Dan di dalam jarak itulah kesadaran mulai tumbuh. Para pinisepuh mungkin menyebutnya sebagai jalan rasa. Bukan karena rasa harus dicari dengan cara yang aneh, tetapi karena manusia mulai belajar mendengarkan apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan dirinya sendiri. Disinilah laku sepi memiliki makna. Sepi bukan berarti meninggalkan dunia. Sepi adalah kemampuan untuk tidak selalu dipenuhi oleh dunia. Seseorang masih bekerja, masih berbicara, masih menjalani tanggung jawab. Namun, di dalam dirinya terdapat ruang yang tidak mudah diguncangkan. Itulah sebabnya kekuatan batin tidak selalu tampak seperti kesaktian. Kadang, kekuatan terbesar justru terlihat dari seseorang yang mampu diam ketika dipancing kemarahan, mampu menerima ketika keadaan tidak sesuai harapan, mampu melepaskan sesuatu yang memang sudah waktunya pergi, dan mampu tetap berjalan tanpa harus membuktikan kepada siapapun bahwa dirinya benar. Dalam keadaan demikian, ego perlahan tidak lagi menjadi pusat dari segala sesuatu. Manusia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang memenangkan setiap perdebatan, bukan tentang membuat semua orang mengerti dirinya, bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan. Ada waktunya berusaha, ada waktunya menunggu, ada waktunya berbicara, ada waktunya diam, dan ada waktunya melepaskan. Mungkin inilah rahasia yang dahulu tidak dijelaskan secara terang, bahwa ilmu tertinggi bukan selalu tentang mendapatkan sesuatu yang baru. Kadang ilmu tertinggi justru tentang melepaskan apa yang selama ini terlalu erat digenggam. Malam semakin larut. Lampu teplok mulai redup. Suara angin perlahan menjauh. Dan di dalam hati yang mulai tenang, mungkin akan muncul sebuah pemahaman sederhana. Kita tidak harus menang melawan pikiran sendiri. Kita hanya perlu belajar mengenalinya, lalu membiarkannya berlalu seperti angin yang tidak pernah meminta untuk ditahan. Pada akhirnya, ilmu lepas tidak mengajarkan manusia untuk melarikan diri dari kehidupan. Ia justru mengajarkan bagaimana tetap tinggal di dalam kehidupan, tetapi tidak kehilangan diri ketika keadaan berubah. Sebab hidup akan selalu membawa sesuatu. Ada pertemuan dan perpisahan, ada keberhasilan dan kegagalan. Ada hari ketika hati terasa terang, dan ada malam ketika semuanya terasa berat. Tidak semuanya harus kita menangkan. Tidak semuanya harus kita pahami pada saat itu juga. Kadang ada perkara yang hanya membutuhkan waktu untuk menemukan maknanya. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Dari luar terlihat diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, jauh di bawah permukaan, sesuatu sedang tumbuh dalam keheningan. Begitu pula batin manusia. Jangan merasa gagal hanya karena hari ini pikiranmu masih ramai. Jangan merasa lemah hanya karena hatimu masih mudah tersentuh. Jangan pula memaksa dirimu menjadi tenang setiap saat. Belajarlah hadir. Belajarlah menyadari.
Belajarlah melepaskan apa yang memang sudah waktunya dilepaskan. Jika kegelisahan datang, biarkan ia datang tanpa harus menjadi penguasa. Jika kesedihan hadir, dengarkan tanpa harus tenggelam di dalamnya. Jika pikiran membawa masa lalu, cukup lihat bahwa masa lalu itu telah berlalu. Dan jika masa depan membuatmu takut, kembalilah kepada napasmu, kepada langkahmu, kepada tanah yang sedang menopang tubuhmu. Eling lan waspada. Sadar tetapi tidak dikuasai. Berusaha tetapi tidak menggenggam hasil dengan berlebihan. Mungkin disitulah jalan ilmu lepas menemukan maknanya. Bukan ketika kita berhasil mengosongkan seluruh pikiran, tetapi ketika kita tidak lagi takut terhadap apa yang muncul di dalam pikiran. Bukan ketika hidup menjadi sempurna, tetapi ketika hati mampu tetap teduh di tengah ketidaksempurnaan. Dan mungkin di dalam keheningan paling dalam, kita akan menyadari satu hal yang selama ini begitu dekat, namun jarang kita dengarkan. Ketenangan tidak selalu perlu dicari. Kadang ia hanya menunggu kita berhenti berlari, berhenti melawan, berhenti menggenggam, lalu perlahan melepaskan. Seperti angin yang pergi tanpa pamit, seperti air yang mengalir tanpa suara, dan seperti malam yang akhirnya menyerahkan dirinya kepada datangnya pagi.